Seorang anak gadis yang begitu menarik, cantik, dan mempesona, siapapun yang melihatnya pasti akan tertarik dan berkata kagum terhadapnya. Oh, betapa cantiknya anak gadis itu. Siapakah dia? Sayang, kecantikan paras wajahnya tidak sepadan dengan hatinya yang jahat terhadap orang tuanya sendiri. Dia bisa dibilang dengan sebutan anak durhaka. Barang-barang yang mahal tatkala diinginkan Alika, sang ibunda harus dapat membelikannya, dan apabila tidak dituruti kemauannya, maka ia marah besar, dan mengancam akan mogok makan. Tentu saja sang ibunda harus menuruti apa yang menjadi kemauan bocah perempuan semata wayangnya, yang merupakan anak kesayangannya. Pada suatu hari sang anak memanggilnya. Ibu! Ibu! Ada apakah anakku? Lihatlah Bu, temanku Anin telah mempunyai tempat pensil yang sangat bagus, sementara aku belum punya. Aku malu Bu, besok aku harus punya dan cepat belikan sekarang. Hari ini ibu tidak memegang uang sama sekali nak. Aku tidak mau tahu, pokoknya besok harus ada. Aku mau membawanya ke sekolah, biar si Anin dan teman-temanku yang lain tahu aku punya tempat pensil yang bagus seperti dia. Kejadian tersebut dilihat sang ayahnya. Sang ayah hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat semua itu, tidak menyangka anak perempuannya sangat tidak menghargai ibunya. Sang ibunda kini berusaha untuk mendapatkan uang, walaupun dengan cara meminjam sana-sini kepada para tetangganya, atau memakai uang tabungan yang tidak seharusnya dipakai untuk keperluan yang kurang bermanfaat. Dan setelah mendapatkan uang, sang ibunda pun mengajak anak perempuannya untuk pergi ke toko perlengkapan alat tulis sekolah. Maka sampailah mereka berdua di toko tersebut. Alika langsung berjalan berkeliling toko mencari tempat pensil yang menjadi keinginannya, dan setelah ketemu barang tersebut, dia pun lalu memanggil sang ibunda. Bu, ibu kesini. Apakah sudah ketemu tempat pensilnya anakku? Sudah ibu, ada nih. Apakah tidak sebaiknya membeli yang tidak terlalu mahal seperti ini anakku? Namun, sang anak manja dan pemarah tersebut terus merengek kepada ibunya, dengan marah-marah sambil mengguncang-guncang tangannya. Tentu saja, sang ibunda dengan terpaksa membayarnya ke kasir toko tersebut, dan langsung mengajak anaknya untuk pulang ke rumahnya. Dengan bangga ketika masuk sekolah esok paginya, Alika pamer tempat pensil mahal yang dia miliki kepada teman sekelasnya. Wah, keren banget Alika. Tentu saja, Alika sangat bangga sekali mendapatkan pujian dari teman satu kelasnya tersebut. Dia kini semakin sombong saja. Namun bertepatan dengan saat ini, Anin bersama teman-teman gengnya, yang semuanya anak orang kaya datang menghampiri ke tempat tersebut, lalu ikut nimbrung berbicara. Padahal aku lihat kamu hanya anak orang kampung Udik. Namun kamu mampu juga membeli tempat pensil yang mahal seperti yang aku punya ya. Tentu saja aku mampu membelinya. Orang tuaku kan kaya. Anin menjadi kesal mendengar jawaban Alika yang sombong, juga mengaku-ngaku anak orang kaya lagi. Lantas saja, dia merogoh tasnya, diambilnya HP keluaran barunya yang baru dibelikan orang tuanya beberapa hari yang lalu. Nih lihat HP baruku, kamu punya nggak? HP ini mahal. Karena keluaran terbaru, pasti orang tua kamu tidak akan mampu membelinya. Hahaha. Kata siapa aku tidak punya? Besok aku akan membawanya. Baiklah, aku akan melihatnya besok pagi. Awas loh kalau kamu bohong. Namun, hatinya Alika menjadi gugup dengan jawaban tersebut, sebab bagaimanapun, besok dia harus mempunyai HP yang mirip dengan punya Anin. Otaknya terus berputar. Jalan satu-satunya ialah hanya kepada ibunya, yang selalu menuruti apa yang menjadi keinginannya selama ini, dengan cara merengek atau mengancamnya dengan berbagai alasan. Rasa iri, dengki, dan berbagai perasaan berkecamuk dalam benak sang anak gadis kecil Alika.
yang selalu ingin dipandang oleh teman-temannya bahwa dia adalah orang kaya. Wataknya dipenuhi dengan kesombongan. Dia selalu ingin hebat dalam setiap penampilannya, mengikuti model dengan model baru, penampilan yang ngetren dari kemajuan zaman modern yang semakin canggih. Dalam kelasnya, Alika banyak melamun. Dia masih memikirkan tentang HP yang dimiliki Anin temannya. Bel berbunyi tanda pulang sekolah. Barulah dia sadar dari lamunannya. Bel terakhir tanda pulang dari sekolah telah berbunyi. Dia pun bergegas pulang menuju rumahnya, yang tidak terlalu jauh jaraknya dari sekolah. Langkah kakinya sengaja dipercepat untuk sampai di rumah lebih awal. Setibanya di rumah, ia melihat ayah dan ibunya terbaring di lantai. Alika terkejut lalu perlahan mendekat untuk memastikan apakah orang tuanya sedang tidur. Tapi ternyata orang tuanya sudah meninggal. Alika menangis histeris menyesali perbuatannya selama ini terhadap ibu dan ayahnya. Namun semuanya sudah terlambat. Santun dan menurut terhadap orang tua kita adalah cerminan anak yang baik hati. Janganlah berbuat kasar terhadap orang tua kita, apalagi terhadap seorang ibu yang telah melahirkan dan mengurus kita dengan ketulusan hatinya. Jadilah anak yang berbakti terhadap kedua orang tua kita, dan selalu menuruti segala nasihat-nasihat baiknya. Pastilah kita akan menjadi anak yang selalu berbahagia.